Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam, Bro. oke, siap. Baik. Jadi untuk konsultasi WhatsApp marketing ini adalah program yang coba kami buat secara rutin, ya. Tapi tidak kami janjikan setiap hari, yang dimana memang untuk notifikasi konsultasi ini pun mungkin bisa jadi setengah jam sebelum jam waktunya ataupun 15 menit yang dimana harapannya adalah memang kami ingin memfilter siapa aja yang bisa ikut di pagi hari dan waktunya kami tetapkan pagi hari yang dimana tujuannya ini adalah untuk bisa bantu teman-teman member dengan kendala yang saat ini dihadapi pada strategi WhatsApp marketingnya ataupun pada bagian funnel-funnel yang ada di WhatsApp marketing. Yang harapannya juga dengan ada konsultasi seperti ini bisa membantu lebih spesifik lagi kendalanya dan semoga yang menonton rekaman ini juga yang punya kendala yang sama bisa teratasi juga. Oke, sebelum kita mulai, boleh nggak Mas Fadli boleh informasikan mengenai bisnisnya di bidang apa gitu ya? Mungkin kalau ada referensi website, sosial media yang bisa saya munculkan di sini, boleh juga sebagai ikhtiar. Siapa tahu ada yang mau kolaborasi, siapa tahu ada yang mau beli produknya juga. Itu salah satu program yang kita coba buat supaya bisa memaksimalkan konsultasi ini. Silakan, Mas. Iya, jadi saya ini usaha di bidang retail, Oke. produk baby. Memang belum punya produk, tapi kita jual produk jadi ya. Ya. Eh, Kalau akun akun Instagramnya @anakbungsu.lpg. Oke, berarti Instagram Eh, ya. Boleh dibantu iya, diketikkan di kolom chat. Oke, sambil nanti ditayangkan juga yang hadir. Selamat pagi Kak Medina, selamat bergabung. Oke, anak bungsu.ltg. Oke. Assalamualaikum. Sudah siap? Oke. oke, Saya izin share screen boleh ya untuk boleh, menginformasikan boleh. mengenai akun Instagramnya. Oke, Instagram. Share screen-nya udah kelihatan? Oke, siap. Ini ya berarti ya. Mas Fadli, Fadli boleh tahu kalau udah kelihatan share screen-nya? Oh, ini baru kelihatan. Oke, baru kelihatan. Ini ya akunnya ya, betul? Iya, betul, Oke, betul. siap. Aku mau ganti baju dulu ya. Oke, nah ini berarti akunnya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama untuk usahanya sendiri? Udah udah 2 tahun. 2 tahun. Oke, siap. Kalau dilihat di sini ada alamat berarti ada toko offline-nya juga gitu ya? Ada. Alhamdulillah. Jadi saat ini saya masih lebih banyak offline-nya dibandingkan online-nya. Karena Oh, saya belum berani ke marketplace dan lain-lain sih. Eh, Makanya butuh banyak pengetahuan dulu nih rasanya sebelum beranjak yang lain-lain gitu. ah, Makanya mau fokusnya ke WhatsApp karena kalau dinilai di sekitaran eh, outlet itu oke. para customer itu paling kuat di WA gitu. Makanya kita saat ini masih kuatnya di WA sih ininya untuk transaksionalnya. Transaksionalnya ya. Oke, oke, siap. Karena terkait juga ya dengan kalau alat-alat bayi seperti ini kan rata-rata ibu-ibu ya marketnya. Dan Betul betul. biasanya familiarnya ibu-ibu itu kan pakai WhatsApp karena kan lebih simpel buat mereka, friendly juga tampilannya, apalagi sudah sering digunakan setiap harinya. Jadi mungkin jadi lebih mudah untuk menjangkau mereka. Oke, siap. Saya izin stop Ya, screen-nya, kita mulai. Oke, siap. Saya izin buka notepad juga supaya lebih terarah diskusinya.
harapannya juga bisa dapat ide-ide baru, pengetahuan baru dari eh, pertemuan pagi hari ini. Oke, Siap, silakan. ya. Mas Fadli boleh disampaikan apa sih mungkin kendala, apa sih yang masih dibingungkan mengenai WhatsApp marketing ataupun yang lainnya. Silakan. Ini. Oke. Jadi kan kita dari awal buka itu sudah menghimpun database. Oke. Database-nya itu sudah terus terkolek hampir setiap hari itu kita sebenarnya punya database baru itu 10 sampai 20 custom 20 database lah ya. Itu yang bentuknya bisa yang sudah transaksional ataupun yang memang belum. Oke, siap. Berarti ada yang Eh, calon pembeli sama pembeli gitu ya. iya, terus kita sudah lakukan save nomor, save Oke. kontak gitu. Di customernya juga udah kita save juga gitu. Nah, tetapi saat ini yang kalau dievaluasi kok pertumbuhan engagementnya masih belum terlalu kuat. Oke. Uh, Walaupun kita ada rutin posting story itu di jam-jam yang mungkin di sana kami udah paling yang prime lah ya Ya. gitu. Terus tetapi kok stuck jumlah yang view-nya paling nggak kan kita mau lihat berapa sih yang aktif dari database kita ya yang melihat story kita. Tapi itu stuck padahal penambahan database itu rutin gitu. Oke. Apakah ada kendala atau tidak? Karena bayangannya waktu itu semakin tinggi view-nya, tapi transaksionalnya juga jadi ikut naik kan gitu. Tapi Betul. kalau ini kok stuck terus ya gitu. Apalagi materi-materinya kita juga udah update kan karena ganti-ganti kan review produk, Oke. promo gitu Betul. dan testimoni pelanggan atau kalau kita lagi ada event kita share juga di story-nya. Tapi kok nggak ini ya nggak naik juga ya gitu. Oke. Nah, jadi kayak ngerasa stuck aja gitu. Nah, terus kita belum memperkuat di grup itu gimana ya cara ngebuat ibu-ibu mau join ke grup tapi kita sebenarnya temanya jualan ya gitu. Ya. Apa mungkin nggak sih gitu. Itu sih yang udah kita coba jalanin sih. Oke. Siap. Dan yang Atau kedua. boleh bantu evaluasi nggak apa yang perlu ditambahkan di akun WA yang tercantum di toko kami lah ya gitu. Oke, oke. Kalau misalnya saya ini kan sambil rekam nih. Jadi Hmm. dari Emasnya mengizinkan nggak kalau misalnya Mas share screen menunjukkan akun WhatsApp-nya supaya mungkin nanti ada yang bisa ditambahkan, dievaluasi, yang harapannya bisa memaksimalkan kinerja WhatsApp itu sendiri. Oh, kalau handphone yang buat toko saya nggak pegang, tapi Oke. gimana ya? Contoh nunjukinnya gimana ya? Share screen maksudnya. Share screen aja dari handphone yang saat ini, walaupun bukan nomor admin, nanti dibuka aja nomor adminnya. Itu kan WA bisnis ya? Oke. Kalau enggak gini aja Mas, boleh saya yang munculin aja nggak apa-apa? Saya yang cek langsung. Boleh, boleh, boleh. Oke, siap. Kalau gitu saya share screen lagi. Saya coba buka lewat WhatsApp saya. Saya screen semua aja biar kelihatan semua. Oke, berarti WA-nya ini ya Mas ya? Betul, betul. Oke, siap. Selain di WhatsApp, eh, apakah ada platform lain marketplace? Tadi kan nggak ada ya disebutkan. Website Belum, kah belum ada? ada. Belum. Ah, belum. Berarti emang fokus di WhatsApp ya. Oke, sip. Nggak apa. Kalau misalnya fokusnya mau di WhatsApp aja, berarti ya udah munculkan WhatsApp. Tapi misalnya ada seperti media sosial lain, entah Instagram, Facebook atau yang lainnya, mungkin saya rekomendasikan di sininya tambahinnya Linktree aja supaya orang yang masuk ke sini ada rekomendasi juga nih.
bisa cek di Instagramnya ataupun media sosial lainnya. Oke, izin ini saya Oh, siap, siap, copy. siap. Di dalam link tree-nya selain kita ngasih nomor kontak kita, Hah? apalagi ya? Apalagi ya, Kak? Oke, siap. Oke, 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 oke. Nah, kalau kita coba lihat dari brand sebelah mungkin ya. Mungkin yang best seller di sana brand apa namanya, Mas? Untuk produknya misalnya. Brand yang dijual atau Ya, yang dijual. kompetitor? Boleh kompetitor juga supaya sebagai perbandingan nih, gitu. Atau yang saya tahu kan biasanya ada Libi, ada kaos bayi namanya Libi. Nah, ini brand Boleh, besar boleh. ya. Nah, kalau kita coba lihat link tree-nya, kita coba ambil contoh aja ya dari brand sejenis. Pertama ini ya. Yang pastinya isinya adalah keperluan-keperluan yang harus diinfokan kepada pelanggan. Pertama ada koinnya just tip, berarti kalau ada bisa dimunculkan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kontak person mengenai reseller ini kalau ada program apa namanya kemitraannya mungkin bisa dibuat juga di sini. Lalu pastinya marketplace sama media sosial yang ada saat ini. Seperti itu sih biasanya. Ini kan media sosial mereka nih, Facebook, Instagram, TikTok-nya, ada YouTube-nya, WhatsApp-nya, dan juga ada emailnya. Nah, kalau misalnya saat ini sudah ada media sosial apa aja, Mas Fadli kalau boleh tahu? Baru ada Instagram sama Facebook aja. Oke, siap. Tapi memang aktifnya masih di Instagram kalau yang media sosial. Facebook rutin share kontennya berapa hari sekali atau berapa minggu? Atau seminggu tuh berapa kali gitu? Kalau Facebook itu kayak di apa dikonekin gitu ya sama Instagram. Jadi kalau Instagram upload story, Hmm? dia juga story gitu dengan materi yang sama gitu. Oke, siap kalau gitu. Berarti kalau gitu saran saya kalau masih masih ada Facebook dan Instagram yang disatukan, mungkin di link tree ini cukup menambahkan WhatsApp ya, WhatsApp gitu kan. Lalu selanjutnya boleh juga ditambahkan ada kemitraan, sistem kemitraan nggak di sana? Atau jadi seperti affiliate ataupun jadi tim marketingnya gitu, marketer sudah terprogram belum? Oke, kalau kita lihat dari sini udah kelihatan. Oke, sebentar. Koneksi saya aman ya? Oke, aman. Jadi, yang ada di sini adalah sosial medianya, WhatsApp-nya yang pasti, dan kalau ada program-program tertentu seperti kemitraan dan lainnya bisa ditampilkan di sini. Oke, itu. Oke, siap. Saya izin copy dulu untuk akunnya. Oke. Mungkin nanti kalau misalnya mau tetap menggunakan WhatsApp numbers, ditambahin juga yang ada teksnya supaya orang lebih enak juga untuk kontaknya. It's WhatsApp. Oke, benar ini akunnya Pak Fadli? Benar-benar. Oke, siap. Oke, ini udah kelihatan dari sisi ini icon berarti ya. Berarti ini kan akun official, bukan akun admin. Biasanya kalau akun admin di sini ada foto adminnya, nama adminnya. Oke, WA bisnis udah oke. Ini katalognya. Hmm, oke, sip. Produk-produk di sini mungkin boleh dalam 1 minggu sekali boleh diupdate juga mengenai produk yang terbaru ataupun yang lainnya. Oke, ini yang dicantumkan. Ini link dari kemana nih? Coba saya klik. Oke, ini ke Instagram.
Yang satu Facebook. Oke, udah oke. Panggil saya coba ini. Lagi Kak. Balasan otomatisnya udah ini belum ya? Oke. Kalau dilihat di sini belum ada jawaban otomatisnya. Mungkin nanti boleh ditambahkan pesan di luar jam kerjanya di setting ya. Pertama itu. Lalu ada pesan salamnya juga. Nah, sebagai contoh misalnya, oke di sini bisa buka nggak ya di WhatsApp-nya? Oke, oke WhatsApp saya pengen buka coba bisnis. Nah, oke, nah ini adalah salah satu contoh yang bisa kita berikan teks untuk pesan di luar jam kerjanya, di mana ada beberapa informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Pertama, ini ucapan ininya. Terima kasih sudah kontak saya. Ini kan nomor admin saya, Nurjana dari Kalau Digital. Apa yang bisa saya bantu? Nah, kita pun menginfokan kepada mereka. Mohon maaf, saat ini kami sedang tutup. Saya akan kembali main kakak di waktu jam kerja. Diinfokan jam kerjanya jam berapa, harinya hari apa aja, jam berapa sampai jam berapa. Nah, selanjutnya kita informasikan, misalnya lagi ada promo, boleh diinformasikan. Kalau nggak ada promo gimana? Nggak apa-apa. Intinya adalah di teks ini kita mengarahkan mereka untuk mengecek katalog kita. Nah, mengecek katalog kita supaya apa? Supaya mereka pun walaupun belum bisa kita apa namanya layani secara fast respon saat jam kerja, mereka ada referensi untuk mengecek ke katalognya. Nah, saat dia ngeklik katalog, maka akan masuk ke katalog yang ada saat ini. Gitu. Nah, lalu selanjutnya, kalau misalnya ada media sosialnya, boleh direferensikan di sini juga. Oh iya, kalau misalnya dapatkan informasi promo terbaru, misalnya mengenai program ini, mengenai peralatan bayi di bulan ini, silakan misalnya bisa ikuti update kita di Instagram, di Facebook, yang dimana mereka bisa ikut follow juga. Kalau di saya kan ini promo 55%, ya emang promonya itu selalu ada, selalu berjalan secara reguler seperti itu. Nah, berarti mungkin koreksi dari saya, bukan koreksi ya, saran dari saya menambahkan mengenai pesan di luar jam kerjanya, supaya walaupun ada orang yang kontak, mereka yang kontak tetap dapat informasi. Ya, termasuk bisa juga pesan sapaannya. Pesan sapaan adalah pesan yang didapatkan orang yang baru ngontak. Misalnya seperti saya ini baru ngontak, masih ada pesan sambutannya dulu. Pesan sambutannya seperti apa? Nah, kalau pesan sambutan mirip-mirip dengan yang tadi, ya. Bentar, ada nggak ya kemarin yang ngechat? Oke, sama nggak ya? Nah, nah ini pesan sapaan saya nih. Ini ada orang nge-broadcast ke saya, ke tim. Langsung ada pesan sapaannya. Pesan sapaannya apa? Di sini. Terima kasih sudah kontak. Saya Nurjana dari Kalbi Digital. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Bedanya adalah tidak mencantumkan jam kerja di Kalbi Digital. Karena apa? Karena dia ngontak jam 10 lewat 56 atau jam 11 siang. Jadi tetap dapat pesan sapaan secara langsung dan ini otomatis by WhatsApp. Mungkin kalau yang bisa saya lihat dengan kondisi yang saya lihat saat ini, saya ngontak WhatsApp-nya, boleh ditambahkan sebagai referensi adalah menambahkan pesan di luar jam kerjanya, lalu pesan salamnya. Seperti itu, Mas Fadli, untuk akunnya ya, kalau kita bahas tentang akunnya. Oke. Nah, selanjutnya, oke, saya buka notepad-nya lagi. Oke, siap. Nah, mengenai start yang ada saat ini, memang kalau view story akan meningkatkan penjualan itu ada benarnya juga. Karena kan misalnya ada orang yang lihat story kita secara otomatis, orang itu berarti secara sadar ingin lihat pesan atau ingin lihat konten yang kita miliki. Beda kalau misalnya dari bisnisnya Mas Fadli ini eh, nge-share konten, nge-blast ke mereka. Itu kan datengin langsung ke rumahnya. Itu ke bahasa mudanya seperti itu. Kalau story, dia yang datang ke kita duluan. Nah, boleh diinfokan nggak kalau saat ini kontaknya, jumlah kontak ada berapa, dan view story dalam 24 jamnya itu ada berapa?
view dalam satu hari atau 24 jam supaya bisa jadi perbandingannya. Silakan. Kalau jumlah database-nya ada sekitar 6 ribuan. Oke. Terus kalau story-nya itu di 900 sampai 1100 paling tinggi. Oke. Okay. 900 sampai 1100. Oke. Oke. Nah, biasanya yang saya temui itu jumlah story itu ada di 10% dari jumlah apa namanya? Database. Berarti dengan kondisi seperti ini sudah bagus, sudah ada di 10%-nya. 6.000 10% dari 6.000 berarti kan 600. Berarti kondisi story-nya sudah cukup oke karena sudah ada di 10%. Kayak gitu. Nah, tinggal mungkin dari pemaksimalan kontennya nih yang perlu mungkin dimaksimalkan. Oke, saya bisa ngelihat ininya enggak ya? Sebentar. Oke. Nah, sebelumnya Mas Fadli, boleh nggak diinformasikan metode yang dilakukan di sana yang dimana memastikan mereka sudah save nomornya dari nomor admin dan admin pun sudah nge-save itu seperti apa metodenya? Intinya pelanggan bisa nge-save nomornya itu apakah yang dijanjikan buat mereka? Apa bukti mereka sudah nge-save nomor kita? Itu seperti apa? Oh, kalau yang dilakukan sama kita Hmm, itu misalnya yang untuk customer yang transaksional. betul. Transaksional itu jadi setelah pembayaran kita ajukannya adalah eh, ibu kita nanti mau kirimkan nomor member gitu karena ibu telah melakukan transaksi. Oke, siap. Ibu boleh save nomor kami lalu chat gitu di depan admin gitu. Oke, Nah, jadi siap. udah save dan ini cara pertama. Yang cara kedua itu bagi yang customer yang belum beli, misalnya Oke. dia datang melalui event, dia datang melalui misalnya chat langsung yang nomor baru kita belum kenal gitu ya. Nah, Oke. itu biasanya kita kasih caranya itu misalnya di akhir percakapannya kita bilangnya gini, Bunda kalau mau dapat voucher boleh screen capture kalau Bunda sudah melakukan Siap. Iya, penyimpanan nomor gitu, nanti kita kirimkan voucher diskon gitu. Uh, itu sih yang kita lakuin untuk dua senarionya. oke, sip, udah bagus berarti ya. Kalau untuk penyimpanan kontaknya sudah valid, mereka akan save. Pertama untuk pelanggan untuk dapat membernya. Yang kedua untuk event-event, mereka sudah Ya. membuktikan dengan screenshot, berarti udah oke. Nah, mengenai story ini, kenapa mungkin dari sisi penjualannya nggak ada kenaikan, padahal story-nya udah cukup bagus di 900 sampai 1000. Ini perlu didalami juga. Mungkin terkait konten pun kita harus coba lihat. Nah, konten-kontennya biasanya topiknya apa aja sih yang dibahas tiap harinya dalam 24 jam itu? Story-nya tuh tentang review produk paling Oke, sering. Yang kedua itu eh, apa? Event misalnya mau akan ada event, misalnya mau ada promo, mau ada ini mau kayak kita kemarin anniversary gitu. betul. Eh, terus sama kuis-kuis lah ya gitu, kuis-kuis gitu. Ah, udah bagus sih kalau dari sisi kontennya kalau yang disebutkan seperti itu. Mungkin sambil ditambahkan aktivitas yang ada di sana saat packing-packing, saat ada pelanggan itu pasti udah ada ya Pak ya? Udah tercantum dalam story-nya. Itu bisa jadi referensi juga. Sudah Oke. yang packing, yang lagi dia kegiatan petugas-petugas bersih-bersih Ah, toko gitu, udah. oke, siap. Kalau saya lihat dari study case yang ada saat ini, menurut saya kalau dari sisi story-nya harusnya sih udah maksimal ya dengan 10% ke atas. Yang perlu kita ingat juga adalah ini adalah produk bayi yang dimana produk bayi itu kan ada
waktunya untuk mereka gunakan. Nah, biasanya ada waktu-waktu tertentu yang dimana mereka ada gitu ya. Maksudnya kalau misalnya di waktu-waktu tertentu tersebut, biasanya dari pelanggan kan nggak selamanya akan pakai produk-produk bayi gitu. Nah, paling yang harus kita lakukan adalah di sini untuk teknik CRM-nya. Nah, ini kan yang baru dimanfaatkan adalah dari sisi story atau status. Nah, kalau untuk engage secara apa tuh pesan langsung atau kirim pesan ke mereka rutin itu sudah pernah dilakukan belum, Pak? Belum, karena kami masih merasa takut diblokir ya. Oke, siap, ya. Pertama, itu fundamentalnya kalau siap untuk ngirim pesan ke mereka harus siap ke blokir. Oke, karena itu udah jadi hal yang lumrah, udah pasti aja. Karena sekalipun saya pribadi sering ngirim pesan, ya pasti kena blokir itu udah jadi hal yang biasa. Dan memang itu udah jadi hal yang harus kita persiapkan kalau misalnya mau kirim pesan ke mereka. Tapi dengan konteks yang ada saat ini, dengan pelanggan yang sudah save nomor kita, mungkin bisa diminimalisasi dengan menggunakan fitur pesan siarannya. Nah, kenapa sih perbedaan pesan siaran versus misalnya aplikasi WA Blast? Nah, pesan siaran ini adalah aplikasi yang sudah disiapkan oleh WhatsApp secara resmi, bisa dilakukan untuk maintain pelanggan sebenarnya. Tapi emang kelemahannya nggak bisa nyapa secara manual, nyapa secara personal untuk mereka. Nah, kalau misalnya ingin nantinya coba diterapkan untuk aktivitasnya, untuk aktivitas interaksi langsung ke pelanggan, ini bicara tentang pelanggan, saran saya mungkin diawali dengan pesan siaran. Karena kalau pesan siaran untuk persentasenya kena blokir itu lebih kecil. Pertama itu. Lalu pesan siaran juga kan memastikan kita harus nge-save nomor mereka. Nah, sarannya saya kalau mau pakai pesan siaran ini udah oke, mereka sudah save, harusnya sih bisa terkirim dengan maksimal. Lalu tinggal kita bicara apa? Apa yang kita kirim di pesan siaran? Apa yang kita kirim biasanya edukasi dan event-event atau promo. Dan kalau mau yang standar, biasanya mengirim pesan itu 2 minggu sekali, boleh, atau 1 bulan cuma sekali. Nah, itu tahapan kalau emang ingin menerapkan pesan siaran atau pesan direct langsung ke pelanggan. Lalu, yang selanjutnya, ada nggak sih ide untuk membangun grup edukasi yang dimana di sini pun kita bisa promosi. Nah, kita coba bahas untuk poin keduanya, Pak ya. Oke, nah Iya. dalam membuat grup, nah ini hal yang penting kita siapkan adalah grup ini akan bahas tentang apa, gitu. Karena kan kita bukan hanya mau bikin grup promosi aja ke mereka. Yang pasti kita harus sudah siapin kontennya. Kalau coba saya rangkum tahapan membuat grup, pertama adalah grupnya membahas apa. Kalau ide dari saya, grupnya membahas apa? Yang pasti kan tentang edukasi baby dan momsnya, misalnya kan seperti itu. Yang kedua apa? Biasanya orang-orang yang sudah punya bayi, kita juga bisa edukasi secara parentingnya. Nah, apalagi Pak, mungkin yang terlintas saat ini Pak, mengenai edukasi yang bisa dalam satu grup ini. Jadi bukan hanya promosi, kita mengajak mereka untuk edukasi terhadap produknya. Ada ide lagi nggak Pak selain dua apa materi ini? Karena kan ini menyangkut atau nyambung ke produk yang dijualnya. Itu. Jadi sebenarnya silakan Pak. MPASI bisa. Oke. Oke. Ini cocok banget sebenarnya udah bisa kita buat yang dimana mereka itu masuk ke grup sudah dapat benefit. Nah, jadi mereka masuk ke grup itu dapat benefitnya apa? Nanti setiap hari akan di-share tentang edukasi, ya. Edukasi tentang babynya, tentang momsnya, edukasi tentang parentingnya, MPASI-nya, dan lain halnya. Sebenarnya banyak. Nah, tinggal dijadwalin aja, tinggal dipresentasikan. Kalau menurut saya di grup itu biasanya
kalau misalnya marketnya campur ya, marketnya maksudnya orang yang join itu ada yang calon pembeli, ada yang pembeli juga gabung dalam satu grup, itu ada di sekitar 60% atau 70%. Coba saya bulatkan, 70% itu edukasi kontennya, 30% adalah promosi. Nah, seperti mirip-mirip saat bikin konten di story. Bedanya ini di share-nya di grup. Dan memang kalau di grup kita mungkin lebih ke arah edukasinya lebih banyak dibandingkan promosinya. Kayak gitu. Kalau dalam membuat grup edukasi yang dimana kita harus siapkan apa namanya ide eh, manfaat yang mereka dapatkan saat join grupnya kayak gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah punya grup berarti harus ada konten satu hari minimal satu konten. Nah, ini udah pasti wajib karena memang namanya grup harus diisi dengan ini juga. Selanjutnya, kalau misalnya kita bikin grup juga, biasanya yang harus kita lakukan adalah kontennya sudah terjadwal. Contoh, Senin bahas apa, ya, Selasa bahas apa, Rabu bahas apa, supaya orang tuh udah mulai eh, ingat gitu. Oh, kalau Senin tuh ternyata pembahasan tentang ini nih. Selasa pembahasan tentang ini, Rabu tentang ini. Yang dimana promosi pun boleh juga kita khususkan di satu hari misalnya untuk kita share dalam grup kayak gitu. Oke, nah itu biasanya dalam pembuatan grup seperti itu, yang dimana yang paling utama adalah ide atau manfaat apa yang akan didapatkan oleh seseorang yang join ke grup. Sama halnya dengan Pak Fadli, saat join grup, entah itu mentor, entah itu siapapun itu, biasanya kan harus menilai dulu ini benefitnya apa buat saya. Nah, itu salah satu hal yang bisa jadi acuan kita untuk bisa bikin grup dengan tujuan untuk mengedukasi mereka. Kayak gitu. Oke, bisa sampai di sini ada pertanyaan lanjutan silakan. Untuk kontennya bentuknya, gimana ya, Kak? Misalnya contohnya, karena Mm-mm. apakah materi yang kita share di Instagram saja kita reposting di grup itu Mm-mm. atau, hanya bentuknya narasi atau bagaimana, Kak? Oke, siap. Kalau kita bicara konten sebenarnya kalau misalnya sudah benar yang dilakukan di story-nya berarti tinggal dilanjutkan. Konten di sini saran saya adalah konten yang beragam. Beragam itu berarti sama seperti yang di Instagram sebenarnya. Beragam ini bukannya maksudnya benar-benar sama mirip dengan yang di Instagram pindahin ke sini. Maksudnya adalah ada konten teks interaksi, ya, maksudnya ngajak interaksi mereka. Karena grup itu harus ada untuk ngajak interaksi mereka seperti polling gitu ya. Lalu kontennya bisa ada berbentuk video, gambar, yang dimana konten-konten ini saran saya memang dispesifikasikan, dibuat khusus untuk di grup ini. Karena apa? Karena kita pengen sebenarnya dengan ada grup ini, orang-orang yang sudah join di Instagram kita, misalnya yang belum jadi pembeli, bisa dapat akses eksklusif ke grup kita. Yang dimana kontennya ini berbeda daripada yang ada di sosial media. Jadi ini next levelnya untuk konten yang ada tadinya di Instagram. Kalau untuk di Instagram kan itu secara publik atau secara banyak sisi yang kita bahas secara umum kalau Instagram. Nah, masuk ke grup ini lebih eksklusif. Jadi materinya ini lebih apa namanya? Lebih dalam, lebih mendetail dan juga lebih spesifik ke satu uh, materi aja, ke satu edukasi aja. Nah, kalau saya contohkan tadi ada baby, ada MPASI, parenting, itu boleh dilakukan. Tapi dibagi harinya. Misalnya baby dan moms di hari Senin. Nah, parentingnya dibahas hari Selasa. MPASI-nya di hari Rabu. Gitu. Jadi, saat mereka masuk ke grup pun, mereka dapat konten yang eksklusif dibandingkan
dia hanya follow di Instagram ataupun media sosial lainnya. Kayak gitu yang kebayang dari aktivitas yang sudah ada saat ini. Seperti itu, Pak. Nah, mau nanyanya Oke. yang share konten itu admin atau saya ya Pak? Karena Mhm. sebenarnya dulu tuh pernah sempet kita buat grup eksklusif yang para member yang belinya banyak ya Pak, gitu. Karena Oke, kita kasih fasilitas berbeda. betul. Tetapi kalau yang waktu itu nge-share admin tuh kayak nggak ada interaksi ya gitu. Betul? Nah, kalau pada saat saya yang share, nah saya kebetulan profesinya dokter Pak, Oke, gitu. Masya Jadi Allah. pada saat di grup itu malah jadi grup konsultasi malah kesehatan jadinya si ibu-ibu itu ya kan gitu. Eh jadi mau tanyanya apakah ada pengaruhnya nggak sih siapa yang nge-share atau ada teknis khusus nggak yang menjadi acuan? Oke, siap. Kalau dari studi kasus yang tadi sempat diceritakan, berarti orang-orang yang beli banyak. Dan orang-orang yang beli banyak berarti kenal dengan Bapak juga. Apalagi mereka kenal Bapak seorang dokter. Yang dimana dokter itu bisa jelas satu, tiga urutan teratas profesi yang tingkat trustnya paling tinggi. Makanya nggak aneh, admin itu kalau posting sepi, tapi kalau Bapak posting akan rame karena kan trustnya ke Bapak. Nah, kalau yang sempat saya bahas di sini adalah grup secara apa namanya premium atau grup yang khusus, tapi ini luang lingkupnya adalah grup ada calon pembelinya, ada pembeli juga gabung. Nah, disarankan admin yang mengisi grup tersebut. Makanya saran saya yang dikenalkan, yang diutamakan adalah adminnya, gitu kan. Harapannya apa? Supaya Bapak pun nggak harus ikut ngeliatin grupnya terus, balesin pesannya, gitu. Itu kan cukup mengganggu, takutnya produktivitasnya terganggu juga. Saran saya, kalau misalnya grupnya adalah grup publik, yang dimana ada calon pembeli dan pembeli, itu dihandle oleh admin. Berbeda dengan yang tadi Bapak sampaikan, grupnya adalah orang-orang yang beli banyak, ulakan yang banyak misalnya beli atau udah termasuk pelanggan Royal yang paling banyak belinya. Berarti itu Bapak yang handle. Karena apa? Karena dari sisi owner biasanya yang handle kalau ke pelanggan-pelanggan yang memang apa namanya pembeliannya banyak dan juga dia udah royal dengan bisnis kita seperti itu. Makanya wajar Pak kalau yang responnya lebih banyak ke Bapak dan sekalian konsultasi. Apalagi mereka kenal Bapak juga dokter, jadi sekalian sekalian konsultasi juga kayak gitu. Dan itu wajar sih Pak. Gitu. Oke oke, Nah, siap. kalau yang dimaksud Bapak di sini kan pembuatan grup ya. Ini kan yang saya coba terima grup secara keseluruhan. Apakah memang maksud Bapak adalah grup untuk hanya pembeli aja gitu atau ada calon pembeli juga atau seperti apa? Belum kebayang tapi kemarin pernah trialnya itu jadi khusus pembeli yang banyak. Mhm. Di situ ada ibu-ibunya, Oke. jadi kita bangun bangun interaksi dari situ. Jadi kadang-kadang ibu-ibu yang inilah yang kadang-kadang bisa ngasih referral ke tetangganya, Ah, oke saudaranya oke gitu. oke. Itu yang terjadi gitu. Oke. Sekarang kalau misalnya ke publik saya belum dapat gambaran gitu karena ngerasa yang baru yang bikin itu kan yang yang customer loyal lah ya gitu. Betul. Kalau misalnya yang publik yang belum pernah beli, aturan mainnya gimana ya biar oh ini nanti takutnya sama aja atau apa grup yang sebelumnya gitu. Jadi apa bedanya mendingan aku nggak beli dong nanti malah dapat konsultasi gratis malah kayak gitu. Ah, oke 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 oke, siap siap. Berarti kalau saat ini sudah berjalan grup yang royalti untuk pelanggannya itu tetap jalanin boleh. Nah, kalau grup publik ini konsultasinya langsung ke admin bukan ke Bapak. Dan memang kalau misalnya mau dapetin benefit misalnya bisa konsultasi dengan Bapak dikasih syarat pembelian sekian per bulan baru masuk grup Bapak dapat konsultasi lebih dalam. Kalau grup publik udah dipegang sama admin aja. Karena grup publik nanti malah konsultasi ke Bapak juga malah nanti akan mengganggu waktunya Bapak juga kayak gitu. Nah, mungkin kalau sebagai referensi konten-konten yang bisa kita cari ya, kita share. Coba saya sambil buka WhatsApp-nya langsung. Jadi sekarang kan udah ada channel ya atau saluran kalau di WhatsApp itu.
Nah, kita coba kategori baby ini atau parenting ada nggak sih kalau di sana gitu. Nah, ini sebagai contoh aja. Oke, ini story. Nah, ini komunitas atau saluran. Nah, kita coba cari untuk komunitasnya. Coba kita cari. Ada nggak ya parenting? Misalnya contoh ini. Nah, ini kan seperti tips-tips yang bisa kita share ke mereka. Jadi, untuk ke publik, biasanya lebih ke arah tips-tips dan juga boleh promosi di sini. Coba brand ada nggak ya? Lebih ada nggak ya di sini? Belum. Satu lagi apa Pak? Salah satu brand baju juga sama dengan Libi itu cukup terkenal juga ada. Velvet. Ah ya Velvet ya. Coba kita cari Baby Queen. Nah ini berarti ini personal nih kalau ini. Nah kalau ini kan saluran. Kalau saluran ini agak ini cuman satu arah. Nah kalau Bapak harapannya itu kalau yang publik satu arah aja atau memang mau ada diskusi juga Kang Ega? Karena kalau di saluran ini nggak bisa diskusi, paling bisanya seperti polling-polling aja kayak gitu. Kayaknya tetap dua arah sih biar kita juga bisa dapat review apa masukan, apa Oke. produk-produk yang terbaru yang sebenarnya saya belum siapin ya kan. Jadi karena kita saat ini kalau dapat masukan dari customer kan setelah mereka datang ke toko ya, oh Betul. ada barang merek ini enggak, oh enggak, saat ini belum ready gitu kan. Oh jadi kita baru siapin yang mereka punya, karena misalnya yang mereka minta biasanya yang high cost ya gitu, yang tinggi biayanya. Jadi kita juga sesuaikan dengan ininya kan, pasarnya sebenarnya banyak kan menengah bawah ya kan, Hmm. tapi pada saat ada pelanggan yang menengah atas datang nyari barang yang premium kan, kita biasanya jadi PO jadinya ya kan gitu. Oh, oke oke. Bagus berarti kalau saran saya berarti pakai komunitas aja Pak. Kali gitu. Ada kan fitur komunitas. Tapi kalau WA bisnis memang nggak bisa bikin komunitas ini. Jadi bikin komunitasnya adalah di ini di bagian di WA biasa. Mungkin dari HP admin atau HP admin punya dua nomor yang berbeda atau dari HP bapak yang bikin misalnya komunitas. Karena harus di WA biasa. Nanti masukin admin yang WA bisnis ke dalam komunitas itu baru dibuat. Karena kalau komunitas enaknya dalam satu komunitas bisa beberapa grup. Jadi maintainnya lebih enak juga kayak gitu. Nah, Oh, okay. kayak gitu. Nah, dari dua pertanyaan ini, kalau misalnya saya sarankan Pak, kalau dari ini ya berdasarkan pengalaman untuk meningkatkan view story dan penjualan, karena story ini menurut saya udah maksimal juga dengan view yang 10% ke atas dan itu konsisten setiap harinya, berarti harus menerapkan apa namanya teknik wasa marketing yang lainnya. Pertama, misalnya apakah melalui grup, benar tuh. Apa yang Bapak inginkan, bikin grup pertama. Yang kedua, bisa pakai yang blasting itu, yang pesan siaran aja supaya lebih aman. Itu juga bisa. Lalu yang ketiga, mungkin kalau ada komunitas boleh. Nah, kalau nggak ada juga nggak apa-apa sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita mau kontak ke customer pun, kalau kategorinya pelanggan, CRM berarti kita lebih ke arah maintain mereka gitu. Nah, mungkin saya boleh sambil share mengenai materi tentang CRM di WhatsApp, Pak? Boleh boleh. Boleh, oke, siap. Sebentar saya buka materinya dulu. Oke, WhatsApp marketing ikut oke, jago kelola data WhatsApp. Nah, ini. Oke, nah ini sebenarnya ada kategori-kategori yang dimana kalau di ini kan materi dari kelas jago kelola data base WhatsApp yang dimana di sini menerapkan beberapa step by step. Orang yang belum beli biasanya karena belum teredukasi. Gimana cara edukasinya? Masukin ke grup, bikin seperti chat edukasi series gitu kan, dan yang lainnya. Ini coba saya sambil yang pembahasan CRM-nya.
Kalau interaksi dari sisi story yang dibuat oleh pelanggan sudah pernah dibuat nggak Pak sama tim? Atau hanya eh share-share story aja? apa ini masuk atau enggak? Saya tanya dulu ya, Pak. Boleh, silakan. Jadi misalnya contohnya kita eh, interaksinya misal posting story produk yang ditanya sama customer biasanya harganya berapa, ada warna apa ini. Betul. Tapi kalau kadang kita juga pernah nanya terkait polling misalnya Pampers apa sih yang paling sering Bunda pakai gitu kan. Ada brand A, brand B, brand C. Coba isi boleh chat langsung ya gitu. Saya baru bikin kayak gitu aja sih, Pak. Oke, berarti itu untuk membangun interaksi dengan pelanggan. Udah bagus, itu udah keren. Nah, yang selanjutnya adalah kalau untuk pelanggan, terkhusus untuk pelanggan, saran saya bisa menerapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah kita merespon status story dari pembeli itu sendiri. Jadi kalau kemarin, kalau yang sebelumnya Bapak tadi sampaikan adalah untuk membangun interaksi, mereka mau berinteraksi dengan kita, ini kebalikan. Kita yang berinteraksi dengan mereka. Kayak gitu. Maksudnya apa sih? Harapannya apa, Kang Ega? Supaya bisa lebih dekat dengan mereka. Jadi, merespon story yang mereka buat, kita respon sesuai dengan konteks yang dibahas. Nah, kenapa ini cukup penting untuk kita lakukan? Supaya membangun engage juga dengan mereka. Dan ini pun tidak dilakukan setiap hari. Hanya eh, dua kali dalam sebulan atau sebulan sekali cuman ngontak mereka gitu. Nah, kontak ini berarti kita ngirim pesan sesuai dengan yang mereka buat di story-nya. Nah, ini ketentuan-ketentuannya pasti ngerespon dengan ramah, jangan berlebihan. Maksud jangan berlebihan ya jangan masuk ke privasinya juga. Hanya untuk mengucapin mendoakan, ucapan selamat gitu kan, untuk bangun hubungan lebih personal gitu kan. Yang dimana untuk jaga profesionalitas juga gitu. Nah, ini contoh-contohnya seperti sebelumnya sih pasti ini untuk mendoakan aja sebenarnya. Misalnya dia memposting tentang liburan, wah kita doakan semoga liburannya lancar gitu kan. Oke, sebentar ada notifikasi. Oke, siap Bapak. Jadi untuk merespon story WhatsApp ini, kalau di sana memungkinkan nggak Pak untuk dilakukan oleh tim gitu? Oh, saat ini sih belum ya. Tapi kalau yang pelanggan yang yang loyal itu karena mereka juga punya kontak saya, jadi kalau ini saya lakukan pribadi, Pak. Oh, oke oke Kalau oke. yang kalau yang admin belum pernah sih, karena target kemarin tahunya karena nomor admin takut ganggu customer ya gitu. Oke. Eh, Nanti takutnya diblok karena kita kan punya satu nomor lah Oke gitu. oke oke siap. Sebenarnya kalau misalnya cuman 1 bulan sekali, 1 bulan 2 kali, itu kan kita hanya menyapa juga, mendoakan, gitu kan, mengucapkan. Kalau ada yang sedih berarti kita doakan. Kalau mereka senang ya berarti kita berikan apresiasi ataupun yang lainnya. Ini untuk menjalin hubungan ke mereka juga. Biasa seperti itu. Lalu yang kedua biasanya lebih ke arah personal. Nah, biasanya ke arah personal tuh apa aja informasi yang kita share. Nah, biasanya adalah ucapan terima kasih setelah membeli. Biasanya itu bisa di-share juga. Apalagi kalau dengan ada member, ada member. Jadi mereka tuh dapat kartu member ataupun dapat poin itu kita bisa sekalian sampaikan. Lalu ada konten edukasi, kita bisa share ke mereka sekalian. Kalau ada diskon khusus, kita bisa infokan langsung ke mereka. Atau misalnya ada minta feedback atau minta pertanyaan ini yang sudah dilakukan, ini juga boleh. Ini udah bagus. Lalu misalnya di informasi event yang kita mau adakan bisa kita japri ke mereka juga ataupun ada berita atau tren yang sekiranya bisa kita sampaikan ke mereka dan ini pun bermanfaat untuk mereka. Itu bisa jadi salah satu pesan yang akan bermanfaat buat mereka. Intinya ngirim pesan ke mereka adalah sesuatu hal yang bermanfaat buat mereka juga. Karena kalau misalnya mereka dapat pesan yang bermanfaat, insya Allah sih harusnya mereka pun dengan senang hati nerimanya. Apalagi kalau dokter yang langsung menginformasikan, itu kan mereka pasti lebih
terpercaya, lebih percaya sama dokter dibandingkan dengan admin. Tapi kalau misalnya untuk yang kategorinya bukan pelanggan royal, ya udah admin aja yang pegang. Tapi kalau udah masuk pelanggan royal, mungkin kalau dari sisi dokter ada waktunya dan memungkinkan dan bersedia, mungkin boleh juga untuk sapa-sapa mereka dan juga memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk mereka. Seperti itu sih kalau untuk CRM yang bisa dilakukan di WhatsApp, karena WhatsApp itu kan lebih ke pesan langsung, yang dimana pasti untuk optimasinya lebih ke pengiriman pesan secara langsung kepada mereka. Yang harapannya adalah mereka juga akan dapat informasi yang bermanfaat dari aktivitas yang kita berikan. Kayak gitu. Ya, kalau tadi kan template-nya udah ada ya, Iya, Kak. Em, misalnya kita mau ada event, berarti kita satu-satu ya kirim ke para eh, eh, database ini. oke, betul. Jadi ada dua cara. Kalau misalnya dokter sudah yakin mereka sudah save nomor dokter, pakai fitur pesan siaran aja. Pertama itu. Kalau misalnya kayaknya nggak yakin nih Kang Ega, ini belum tersave nih misalnya nomornya, mau nggak mau satu persatu. Nah, kalau jumlah yang pelanggan royal, kalau saat ini ada berapa dok? Yang ada? Kayaknya ada 300-an lah. Oke, kalau 300-an, kalau satu persatu kan lumayan ngabisin waktu ya. Gitu Iya, kan. benar banget. Nah, mungkin kalau untuk mempersingkat waktu, pakai pesan siaran aja sih harusnya lebih aman ya. Karena pesan siaran sih lebih aman karena dari sisi WhatsApp pun sudah nyiapin pesan siaran itu untuk keperluan kita berinteraksi dengan orang yang sudah save nomor kita. Itu boleh dilakukan seperti itu. Kalau ada event-event tertentu yang mau kita adakan. Oke. Oke, siap-siap. Gitu. Itu dok yang biasanya atau yang pernah saya lakukan saat pendampingan atau saat apa tuh masa ada orang yang nanya karena terkait eh, produk atau industri baby seperti ini kebetulan saya belum pernah nih ikut apa namanya nanganin apa namanya usahanya. Kalau yang berhubungan paling lebih ke jasa ininya, jasa babysitternya, jasa pembantunya itu pernah kita pegang juga. Nah, kalau yang ini baru hal yang baru nih, makanya apa yang saya sampaikan itu belum tentu akan cocok dengan bisnisnya, karena kan pasti kan harus dites apakah ini baik bagus nih kalau diterapkan di industri ini. Karena kan setelah saya coba temukan di beberapa industri gitu ya, seperti saya kan pegang juga umroh, ya ada juga yang makanan frozen. Itu beda tekniknya, beda tahapannya. Yang pasti kita harus coba misalnya evaluasi lagi dan mana yang paling convert, mana yang bagus untuk meningkatkan penjualan, ya itu yang kita lakukan. Mungkin sekedar ide juga dari saya dengan aktivitas yang sudah ada saat ini, mungkin saya boleh menyarankan kalau ingin mendapatkan sales yang lebih tinggi, bisa mungkin leads-nya itu dinaikkan dengan cara iklan. Iklannya diarahkan ke WhatsApp atau iklan secara area dokter. Jadi area dokter misalnya kalau toko mungkin coveragenya bisa mencakup berapa kilometer itu diiklankan kilometer tersebut yang dimana CTA-nya bisa dua, bisa ke WhatsApp yang pertama, bisa juga langsung datang ke toko yang dimana untuk konten-kontennya mungkin bisa mengarahkan untuk dapat diskon, untuk dapat penawaran terbatas dari dokter, dari tokonya itu bisa diterapkan juga sebagai masukan dari saya seperti itu dokter. Siap, siap, siap. Oke, itu oke. Sebelumnya dokter, kalau boleh tahu dapat informasi eh, ini dari grup yang mana? Grup WA member. Tunggu sebentar, saya sambil lihat. Coba-coba boleh. Eksklusif member WhatsApp marketing ya. Oh, oke oke oke. Berarti Waktu itu kan udah pernah beli produknya, yang e-course ya? tapi yang e-course, tapi saya tuh lupa ininya eh apa? Aksesnya, loginnya.
Iya, aksesnya gitu. Jadi mau baca lagi, aduh yang mana ya? Itu kok kemarin udah pernah chat admin tapi kayaknya belum direspon. Jadi Oke, saya mau baca lagi kan namanya juga kita perlu refresh lagi apa ya yang dari materi kemarin yang betul. belum saya sempat baca, yang belum dilakuin ya kan. Oke, Eh jadi ya udah jadi yang seingat yang terakhir baca oke, siap. pengen baca lagi lupa Oke, siap. Untuk aksesnya. loginnya, aksesnya ke kaliubidigital.com gitu. Mm-mm. Oke, atau ini aja dok, dokter bisa ini di grup aja, sapa Mm-mm. di grup. Nanti saya respon deh pakai nomor pribadi saya untuk diarahkan masuk ke login ininya. Takutnya lupa Oh, nanti bisa saya reset juga passwordnya. Kalau dokter lupa, kalau oh, enggak sih bisa saya ini juga. Boleh direspon aja di grup, nanti saya bantu. Gitu. oh siap. Oke, ini masih ada 7 menit dok. Ada pertanyaan lain atau mau diskusi hal yang lain juga boleh. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi untuk bisa diskusi. Oh, oke. Jadi kalau udah di 10% itu bagus ya. Kalau Mm-mm. pernah nggak dapet klien yang story-nya bisa lebih dari 10%? Oke, siap. Kalau udah pernah dapat klien nggak yang story-nya 10%? Kalau sampai saat ini, sampai laporan yang klien kirimkan belum ada sebenarnya. Hmm. Gitu. Karena apa? Karena rata-rata klien yang saya pegang, mereka memfokuskan adalah lebih ke interaksi langsung, Dok. Jadi langsung ngechat ke mereka, interaksi langsung di chat, atau misalnya melalui grup, yang dimana story ini bukan jadi ujung tombaknya buat mereka. Ujung tombaknya apa? Interaksi langsung, seperti itu. Jadi saat dokter sampaikan ada di 10% lebih, itu udah bagus menurut saya. Nah, mungkin kalau misalnya mau maksimalkan story-nya biar lebih banyak kan pasti kan harus nambah terus membernya, Iya, nambah iya. kontaknya. Tapi untuk kontak semua aman ya, Dok ya, di Google Kontak semua tersimpannya. Iya, Google Kontak. Tapi mungkin Mm-mm. mau nanya yang kan ada usaha yang lain sebenarnya, Boleh, tapi silakan. tempat pergantian nomor, Mm-mm. eh itu gimana nyiasatinnya ya biar mereka bisa save kembali eh kontak kita, karena kemarin itu sempet database-nya itu kayaknya 20.000, Oke, story-nya itu 3.000. oke. Bukan 3.000 sih, itu paling tinggi sekali. Tapi paling 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 besarnya itu 2.200 sampai paling rutinnya 2.200 sampai 2.500. Dari 20.000 ya berarti, Dok ya. Ya 20.000. Oh, bagus banget berarti udah cocok. Itu industrinya apa, Pak? Dokter misalnya apakah kecantikan, klinik atau yang Oh, lain? kalau itu klinik ya, Ah, klinik. klinik. Oke, siap. Nah, Heeh. berarti ini benar-benar nggak bisa diusahain dok nomornya kembali dokter atau gimana? Oh, jadi kemarin itu kita tuh lupa masukin simpan database ke ini ya, ke ini ya, Google Kontak ya. Oke, Jadi blast hilang, waduh, kewalahan untuk apa bina lagi kan. Jadi sekarang ini kita masih berada di story yang di 700-800 dari yang kemarin kehilangan kontak itu, makanya wah ini gimana solusinya ya gitu. oke. Akhirnya ada, tapi karena nomornya baru kan mereka nggak pada save ya. Hmm, Eh, jadi ada cara trik lain nggak ya untuk ngebalikin biar paling, karena kalau saya masih 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 ujung tombaknya main story ya. Kalau ya, yang kontak langsung tuh saya masih belum begitu paham dan khawatir mengganggu gitu. oke betul. Uh, atau boleh kasih masukan triknya kalau kontak langsung, ada triknya yang supaya kita nggak diblokir atau diapain ya gitu. Oke, siap. Oke. Kalau misalnya kontak yang kita jadikan sebagai nomor pengiriman itu nomor baru, mau tidak mau kita harus nge-save nomor mereka dan menginformasikan kepada mereka, gitu kan? Nah, pertama itu. Lalu terkait mengenai kalau kita kontak, gimana cara minimalisasi blokirnya itu ada.
materinya. Yang dimana Oh, seperti kita personalisasi pesannya gitu. Nah, termasuk saat ini pun partner saya dia punya layanan, layanan untuk ini dok, untuk perkuat akun. Jadi akun yang sudah ada saat ini diperkuat supaya nggak mudah kena blokir. Tapi misalnya kena blokir pun itu tetap bisa terbackup. Maksudnya bisa kembali lagi akunnya dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan kita klaim seperti biasanya. Itu ada layanannya dan layanannya tuh bergaransi. Maksudnya ambilnya misalnya yang 6 bulan. Pokoknya selama 6 bulan misalnya ada blokir bisa balik lagi. Nah karena partner saya ini kerjasama dengan tim metanya langsung dapat lisensi yang dimana bisa dapat untuk memperkuat akunnya. Memperkuat akunnya dengan apa? Dengan menambahkan tingkat keamanan di sananya gitu. Nah, klien-klien saya yang oh, menggunakan blasting, mereka rata-rata pakai itu juga untuk jaga-jaga nih supaya nggak kena blokir juga kayak gitu. oke, siap siap. Nah, nah, dokter, tadi kan sempat diinformasikan mengenai apa namanya nomor ini kan diganti baru. Nomor lamanya itu kemana maksudnya kita? Oh, nomor lamanya itu ternyata mati Oke, karena bayar ya gitu ya. oke. Saya juga follow up ya hangus, tapi kan resiko ya nomornya hangus tapi masih terkontak dengan WA ya gitu. Oke, Waktu itu masa transisinya kita memang chat satu-satu sih, betul. ini kita beralih ke sini ke sini ke sini, Hmm. tapi kok nggak pada bergeser kayaknya ya gitu. Ah, Itu aja. oke, siap, siap. Berarti kalau dari sisi nomor yang lama udah tidak bisa diselamatkan. Berarti mau tidak mau dokter dari database yang lama, kalau ada format Excel-nya atau misalnya sudah tersimpan di database nih, kita langsung import aja dok semuanya ke Google Kontak yang terkoneksi ke nomor baru kita. Kayak gitu. Oh gitu, oke Ya, oke siap. itu bisa dilakukan supaya tim dokter pun gak capek nih 20.000 kontak masa harus save-in satu-satu gitu kan. Itu lumayan berat kalau dilakukan. Nah, kalau mau lebih mudah, datanya ada misalnya dokter punya sistem tersendiri, sistem website ataupun sistem yang ada saat ini, datanya itu dikonversi atau dipindahkan ya ke Excel, lalu dimasukkan ke Google Kontak akan terkoneksi lagi. Seperti itu dokter. Siap siap siap. Oke, siap. Oh, waktunya sudah habis, dokter. Mungkin kalau ada pertanyaan lain Siap. kita lanjut di grup. Nanti dokter bisa apa namanya info aja nomornya di grup. Nanti saya akan respon. Terima kasih, dokter.